Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Murijal, biasa dipanggil Imam. Saya merupakan taruna dewasa dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada video ini saya akan membahas atau mereview secara singkat PM nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Langsung saja kita mulai masuk pada bab 1. Pada bab 1 membahas ketentuan umum atau pengertian secara umum tentang apa itu perkeretaapian, kereta api, stasiun kereta api, peta jalan, blok tetap atau fixed block, blok bergerak atau moving block, awak sana perkeretaapian, apa itu petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, apa itu petugas pengendali perjalanan kereta api, petugas pengendali operasi kereta api yang terpusat, lalu lintas kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian, menteri, dan direktur jenderal. Itu pengertian yang terkandung pada bab 1. Bisa dibaca ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian kita masuk pada bab 2, prinsip lalu lintas kereta api. Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa peta blok, yaitu ada blok tetap atau fixed block dan blok bergerak atau moving block. Setiap pengoperasian kereta api dalam blok lalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan pada satu peta blok hanya disingkat dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. Yang B menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur yang ganda atau lebih. Pengoperasian pada peta blok 1 dikecualikan pada kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta atau keperluan kerja. Sedangkan yang menggunakan jalur sebelah kanan dapat dikecualikan dalam hal dapat gangguan operasi kereta api. Pengecualian sebagaimana maksud ayat 2 diperintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali operasi kereta api. Pengecualian sebagaimana pada ayat 3 dilakukan oleh pengatur perjalanan kereta api, petugas pengendali kereta api. Jadi ketentuan peta blok hanya diizinkan lewat oleh jalur kereta api yang sama dan menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila terjadi gangguan atau untuk keperluan kerja. Dan keperluan tersebut sudah mendapatkan izin dari pengatur perjalanan kereta api dan pengendali operasi kereta api dan dijalankan oleh petugas pengendali operasi kereta api. Itu ya pemirsa. Kemudian membahas kecepatan maksimum kereta api. Demikian kecepatan maksimum paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur kecepatan dan kemampuan sarana perkeretaapian. Jadi kemampuan lintas itu mempunyai kecepatan maksimum, dan sarana mempunyai kecepatan maksimum. Maka dari itu diambil kecepatan maksimum yang paling rendah. Apabila kecepatan maksimumnya itu pada rel 60, sedangkan pada dasarnya 80, maka diambil yaitu 60 yang paling rendah. Kemudian pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Itu yang saya bacakan seperti tadi. Kapasitas lintas itu mempertimbangkan kecepatan operasi kereta api, jarak peta blok, fasilitas, dan waktu perawatan sarana. Kemudian masuk pada bab 3, sistem pengoperasian kereta api. Pada bagian pertama, pengatur dan pengendalian perjalanan kereta api. Pengatur dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api. B. Petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai GPK dan pengendalian perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Setiap peraturan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 wajib direkam sehingga mengetahui kegiatan operasional kereta api. Hasil rekamannya tersebut dapat dibuktikan apabila terjadi suatu kecelakaan, lalu bisa dibuktikan pada saat perawatannya. Petugas pengatur perjalanan kereta api bertanggung jawab terhadap keselamatan kereta api di wilayah pengaturannya. Tugas pengendali operasi kereta pusat sebagaimana maksud pada pasal 6 bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan pengaturan dan pengendaliannya. Lalu masuk pada bagian kedua.
Pengatur perjalanan kereta api dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana. Dibedakan ada 5 ya. Yang pertama ada manual dengan masinis tanpa penggerak pembantu. Yang kedua manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Yang ketiga semi otomatis dengan masinis. Yang keempat otomatis dengan awak sarana atau tanpa masinis. Yang kelima otomatis tanpa awak sarana. Pada yang manual ini ya sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Sedangkan yang manual dengan masinis dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh petugas pengendali perjalanan kereta api. Lalu yang semi otomatis dengan masinis. Ya, yang semi otomatis yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan Automatic Train Operation atau ATO dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection atau ATP. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana yang seperti yang semi masinis tersebut yaitu memantau jalur kereta api, menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, dan membuka dan menutup pintu sarana perkereta apian. Kemudian pengoperasian sarana sebagaimana maksud pasal D yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection atau SKKO, sistem keselamatan kereta api otomatis. Dalam membuka atau menutup pintu, itu yang menjalankan yaitu sebagai awak sarana perkereta apian. Kemudian pada huruf E, sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation dan dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection. Ya, yaitu pada D ini otomatis dengan awak sarana tanpa masinis. Itu dilengkapi dengan Automatic Train Operation dan Automatic Train Protection. Selanjutnya pada E sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Protection dan dilengkapi dengan ATP tanpa keberadaan awak sarana perkereta apian. Jadi beda dengan yang poin D. Yang poin D masih dipantau oleh awak sarana perkereta apian, sedangkan yang E tanpa keberadaan awak sarana perkereta apian. Kemudian masuk pada bagian ketiga. Penyelenggara sarana perkereta apian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai dengan sistem pengoperasiannya perkereta apian. Sebagaimana itu maksud dalam ini, sebagaimana pasal huruf B, yaitu menyediakan sarana perkereta apian dengan atau tanpa rangkaiannya, menyiapkan awak sarana perkereta apian, memeriksa sarana perkereta apian, dan menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, memasang tanda, dan menyiapkan dokumentasi perjalanan kereta api. Lalu persiapan yang dimaksud pada poin C tadi, C, D, dan E secara manual secara otomatis tanpa manual, yaitu yang perlu disiapkan menyiapkan sarana perkereta apian dengan atau tanpa rangkaiannya yang pertama ya. Yang kedua menyiapkan awak sarana perkereta apian apabila ada. Dan yang ketiga memeriksa sarana perkereta apian, itu wajib itu. Lalu menyiapkan meliputi dengan penyiapan lokomotif, kereta atau gerbong kereta dengan penggerak sendiri atau peralatan khusus yang telah dinyatakan layak operasi buktikan dengan sertifikasi dan kelayakan, dan menentukan susunan rangkaian sarana perkereta apian untuk rangkaian dan menyelenggara prasarana perkereta apian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Lalu pada B yang tadi paling sedikit meliputi pemeriksaan sertifikasi kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberi surat tugas. Pemeriksaan sarana perkereta apian sebagaimana maksud pasal 2 dan 3 huruf C paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap perangkat pengereman, keselamatan, alat perangkai, dan kelistrikan. Lalu kemudian kita masuk ya pada bagian ketiga. Maaf.
Kita masuk pada pasal 16, penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkeretaapian melakukan persiapan perjalanan kepada dimaksud pada pasal 15. Yang pertama, perjalanan kereta api sebagaimana maksud pada ayat 1 terdiri atas pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo. Kedua, perjalanan kereta api dari stasiun depo ke stasiun keberangkatan. Ketiga, pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan. Yang keempat, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir. Yang kelima, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir. Yang keenam, perjalanan dari stasiun akhir ke stibling atau depo. Dan yang ketujuh, kedatangan kereta api di stibling atau depo. Kemudian perjalanan kereta api masuk dalam pasal 16 ayat 2 ditunda antara lain apabila terjadi kerusakan pada sarana atau alasan teknis operasi. Jadi keberangkatan kereta itu dapat ditunda apabila terjadi kerusakan dalam sarana perkeretaapian atau alasan dari teknis operasi. Perjalanan kereta api sebagaimana maksud pasal 16 ayat 2 dilakukan dan dapat dibatalkan apabila tidak ada angkutan orang atau barang. Alasan teknis operasi terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 kali. Jadi yang ini dapat dibatalkan apabila tidak ada penumpang sama sekali. Dan yang kedua ada alasan teknis operasi. Yang ketiga terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 kali. Kemudian untuk memperoleh buku sertifikat keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian dan tanda pengenalan sebagaimana maksud dalam pasal 10 kenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam KPK. Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi, diizinkan petugas pengendali atau petugas pengendali operasi kereta api pusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Lalu persilangan penyusulan antar kereta api dilakukan di tempat yang dapat terfasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Yang kedua, dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai KPK, persilangan penyusulan dapat dipindahkan ke tempat lain yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut dan dilakukan oleh yang pertama, petugas pengendali perjalanan kereta api, yang kedua, petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Lalu, apa saja yang menyebabkan kereta api luar biasa itu dapat berhenti? Yang pertama, ada berpindah persilangan penyusulan. Kedua, kerusakan pada prasarana atau sarana perkeretaapian. Yang ketiga, perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan. Yang keempat, keadaan yang membahayakan keselamatan. Indikasi sabotase, bencana alam, hura hara, adanya sarana perkeretaapian yang tertinggal pada peta blok. Itu kereta api dapat dihentikan secara tiba-tiba atau kereta api berhenti luar biasa. Kemudian perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api yang akan dialihkan. Yang pertama, rintang jalan sebagaimana maksud dapat disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana perkereta apian, dan disebabkan pengancam keselamatan perjalanan kereta api. Sebab lain yang mengganggu keselamatan yaitu peperangan, kerusuhan revolusi, pemogokan, kebakaran, atau sabotase. Dalam hal terjadi rintang, sebagaimana maksud pasal 2 kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan penyelenggaraan kereta api harus segera mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa dan memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran ke kereta lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan agar perjalanan penumpang atau barang tetap lancar. Kita masuk ke bab 4, standar operasi prosedur atau SOP. Pada bab 4 ini membahas tentang standar operasional prosedur mengenai pengoperasian kereta api sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Yaitu wajib SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan meliputi yang pertama, SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api. Yang kedua, SOP tentang penanganan kondisi darurat.
Yang ketiga, SOP tentang perjalanan kereta api. Dan yang keempat, standar operasi prosedur atau SOP yang lain-lain. SOP tersebut pada pasal 25 ayat A meliputi tugas dan kewenangan. Yang pertama, tugas mengatur PPKA dan petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Selanjutnya yang B meliputi penundaan kereta api, pembatalan kereta api, keterlambatan kereta api, cara mengatasi keterlambatan, pengalihan perjalanan kereta api, penanganan kecelakaan, dan evakuasi penumpangan kereta api. Lalu SOP tentang perjalanan kereta api meliputi pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo, perjalanan kereta api dari stasiun ke stasiun keberangkatan, pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, kemudian perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, lalu perjalanan dari stasiun akhir ke depo, dan yang terakhir kedatangan kereta di stasiun atau depo. SOP lain-lain sebagaimana maksud, yaitu persilangan antar kereta api, penyusulan antar kereta api. Mungkin itu yang bisa saya bahas secara singkat dari PM nomor 121 tahun 2017. Apabila ada kesalahan atau kesalahan yang saya bacakan, mohon dikoreksi, bisa di kolom komentar ya. Kemudian apabila ingin mempelajari secara jelas atau lebih detail, dapat mencarinya di Google PM nomor 121 tahun 2017 atau link sudah saya sediakan di deskripsi bawah ini. Terima kasih telah menonton dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.